Oke, Yes. oke. Jadi tadi kita udah dengar nih teman-teman kekonsistenan Eka, cara dia survive, terus akhirnya juga apa diundang ke event narasi. Nah, boleh dong share gitu kalau kamu berkenan nih. Apa sih insight yang kayaknya tuh paling kamu dapatkan deh ketika kamu menghadiri acara di narasi itu? Insight yang pertama banget adalah kayak, oh, gue tuh udah di notice ya sama orang. Itu yang pertama. Karena untuk berdamai dengan kata kalau aku tuh dilihat loh gitu loh. Itu tuh kayak enggak lah siapa sih gue gitu. Dan kayak, hah, gila, sekelas narasi berarti udah nonton videoku nih gitu, kayak Iya. sekelas narasi nih yang foundernya Najwa Shihab loh kak gitu, Iya. yang isinya tuh orang-orang keren gitu kan. Itu tuh kayak oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata itu tuh memang khusus seri perempuan. Waktu itu programnya kan Indonesia Butuh Anak Muda seri perempuan. Jadi ada 50 women influencers di situ dikumpulin. eh dan aku tuh, nah ini bicara tentang self love waktu itu. Jadi kayak melihat, oke, ternyata banyak sekali perempuan-perempuan yang merasa lonely, yang aku rasakan dulu gitu loh. Dikumpulin di sini, di narasi itu, jadi kita nggak merasa sendiri lagi. Dan ternyata networking itu adalah untuk bisa nggak merasakan lonely lagi ini tuh kita harus mencari orang yang lebih banyak lagi untuk menjadi teman. Mau itu dengan cara ikut komunitas, mau itu dengan cara datang ke suatu event, itu tuh sebenarnya bisa meminimalisir rasa kesepian itu. Yang ketiga adalah banyak orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat, tapi tidak menyadari bahwa dirinya hebat. Dan itu lucu kan ya? Kayak, lah lo kan hebat, kenapa lo tidak merasakan itu? Sampai di sana tuh waktu itu ada ilustrator, ada model, em, ada pilot perempuan gitu. Dan ternyata they still feel apa ya? They don't feel that they are enough. Jadi sebenarnya kalau pelajaran pelajaran terbesar yang aku dapat dariku bahwa eh, orang yang nggak suka sama kita itu berarti bukan circle kita. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak cocok untuk jadi satu circle. Go. Nah, akunya nggak boleh stop untuk nggak nyari yang lain. Aku juga tetap harus nyari, ini harus harus kupilih orang mana yang bisa jadi satu circle. Dan ketika kamu itu tuh nggak akan pernah ada komentar-komentar negatif ataupun pembulian. Jadi sebenarnya tuh dulu kesalahan aku lakukan adalah karena ketika ada orang yang nggak suka ke aku malah menyalahkan diriku sendiri kayak ya aku jelek ya jadinya kalian nggak suka. Oh aku tuh nggak pintar ya jadi kalian nggak suka. Tapi sekarang kayak oke, ini tuh nggak lagi tuh mikir kayak gitu. Tapi karena oh ya udah karena mereka perspektifnya masih nggak seluas orang lain, jadi mereka kayak cuman melimitasi kecantikan orang tuh berdasarkan apa yang mereka tahu aja gitu. Jadi kayak ya udah stop judging yourself and hurting yourself by your own self gitu. Keren banget, keren banget. Agak kemana-mana ya jawabannya. Enggak kok, enggak. Pertama, maaf ya tadi videonya agak-agak ini. Yang pertama nih aku highlight ya. Tadi karena kamu nggak
apa nggak ngira bahwa narasi ini kan salah satu media yang gede lah kalau kita bilang gitu kan. Iya ya. Dan salah satu kebanggaan tersendiri lah bisa istilahnya ya gue siapa gitu kan yang tadi kamu bilang gitu. Itu aku bangga juga. Terus kedua kamu nge-highlight tentang self love pentingnya apa kita mencintai diri sendiri dan kita tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri karena omongan orang lain. Yep. Nah, itu aku highlight gede banget pakai stabilo. Yes. Nah, oke itu Thank you. karena emang sih standar kecantikan di Indonesia tuh memang lah you know sendiri lah ya. Apa persepsi masyarakat tuh memang Yep, istilahnya yep. gitu-gitulah ya. Jadi kita dan kamu juga praktis ya self love itu dan itu keren banget gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang menonton Dreamers gitu, jadi jangan istilahnya mendiskreditkan diri kamu atau mengkecilkan diri kamu karena omongan orang lain. You are good enough. Nah, itu kata Eka tuh tadi. Gak logik ya, orang kan orang nih nyakitin diri kita ya. Terus kalau orang lain udah nyakitin diri kita, terus kitanya juga menyakiti diri kita sendiri, terus siapa lagi yang bakalan sayang sama diri kita? Oh iya betul 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 betul. Iya dong, kayak contoh kecilnya aja, misal nih orang ngebully gue, kan udah sakit ya. Terus gue menyalahkan diri gue lagi nih. Kayak Double. iya sih, lu sih jelek sih, kenapa nggak cantik sih, gitu kan? Kenapa lu jerawatan sih? Kan itu berarti gue menyakiti diri gue lagi. Terus kayak kalau kesakitan-kesakitan itu udah gue dapetin dari orang dan dari diri gue sendiri, terus siapa yang mau menyayangi diri gue? Iya. Deskripsi ya betul 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 betul. Iya ya. Jadi kalau kita sendiri nggak sayang sama kita terus siapa lagi gitu ya? No one. Itu dia, itu dia. Keren 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 keren. Kan tadi kita bahasnya tentang hasil yang kamu dapatkan dari konten nih. Bener kan? Yep. Tapi kita tadi lupa belum bahas isi konten kamu sendiri itu tentang apa? Isi kontennya. Isi harapannya tuh apa nih? Harapannya dari teman kayak pemuda-pemuda yang nonton tuh apa? Aku lebih melihat lagi sebenarnya si netizen ini tuh suka nonton apaan sih? Oh ternyata mereka kalau di akunku tuh suka yang agak baper-baper ya. Jadi aku kaitkan itu gitu. Tapi kan karena aku jomblo ya. Jadi ini gimana ceritanya dan mengbaperin. Cuman gue aja jomblo gitu. Jadi kayak pengumuman ya guys. Eka ini tuh jomblo. Untuk tetap bisa membaperkan orang ya untuk isu lingkungan. Akhirnya bikin POV gitu. Karena kan di TikTok POV juga lagi very familiar gitu. Terus akhirnya bikin kontennya tuh bisa kayak misal nih yang terakhir itu aku buat waktu lagi naik MRT tapi aku tulis lagi di antara ayam berangkat kerja tapi nanti diubahkan kalau naik transportasi umum tuh ternyata bisa mengurangi emisi karbon gitu-gitu paling terus paling enggak konten yang belum aku upload nih ya sebenarnya jadi aku bikin konten pakai bahasa Thailand sama Vietnam waktu itu aku ngobrol sama temanku dua itu terus pakai bahasa mereka menyebutkan don't throwing the trash everywhere. Jadi sebenarnya lebih kayak ke konten receh, cuman aku mau orang dapat poinnya. Kayak orang kan juga kalau sekarang kalau di media sosial nggak mau digurui dari bahasa mereka itu don't throwing the trash everywhere. Gitu-gitu aja sih paling kontennya. Jadi kalau untuk lingkungan. Jadi lebih ke edukasi secara istilah simple deh biar terserap gitu sama orang yang lihat. Oh nggak berat nih, maksudnya kita bisa hal-hal yang simple yang kita lakukan. Nah itu itu mungkin dari konten-konten kamu. Terus mungkin yang aku mau tanya juga karena kesukaan kamu juga itu maksudnya relate sama pekerjaan kamu atau enggak atau itu kayak cuman kayak side apa ya side hobi kamu gitu apakah ini relate dengan pekerjaan kamu apa enggak gitu? Not really
ada relate-nya, cuman nggak terlalu. Jadi dulu tuh tahun kemarin aku di bagian social media activator di perusahaan yang sekarang kan. Terus abis itu aku jadi fasilitator, abis itu jadi program assistant. Sebenarnya nggak terlalu relate sih. Cuman karena si perusahaanku ini bergeraknya untuk apa ya, developing skills orang-orang, Hmm. jadi sedikit relate lah ya. Hmm. Cuman nggak terlalu relate banget. Gimana sih? Oke, Ya ya, gitu ya. lah. Tapi Relate cuman menunjang nggak lah. terlalu relate. Ya, Relate. jadi cukup menunjang lah Iya, ya. siap, Hmm. siap. Oke. Terus kalau kerjaan tadi cukup relate dan menunjang istilahnya sebagai rumah kamu ya yang tadi kamu sebut. Nah, ini mungkin kayak the last question nih, dua terakhir gitu. Nah, menurut kamu nih, apakah istilahnya apa ya? Bukan apakah ini kayak waktunya kamu untuk promosi gitu, promosi tentang tadi Mania Academy sama Green Politician gitu, biar lebih dinotis sama teman-teman yang nonton dan bisa berkunjung ke Instagram kamu untuk kepo-kepo, kepo-kepo. Nah, silakan kayak promosi gitu. Apa sih yang kamu harapkan gitu dari teman-teman yang nonton ini nih? First yang nonton adalah em, kalau kalian merasa lonely, kalau kalian merasa kayak no one support you, dan kalian butuh mentor, bisa di IG @mania academy, bisa reach aku langsung gitu. Bebas pokoknya. Aku suka banget sama orang yang mau belajar, yang mau dibimbing lah ya gitu. Hmm. Kalau kalian mau ikut YSEALI, just reach me out. Very happy. Terus apa ya? Sebenarnya harapanku adalah jadi aku tuh pengen anak-anak muda selalu berjuang untuk mimpi-mimpinya. Kayak just do whatever you want to do. Just believe what you believe gitu. Mau orang nge-support atau enggak tuh adalah support dari diri kita sendiri dan orang yang sayang sama kita. Jadi just just go ahead with your dreams, guys. Don't ever give up. Dan ketika kita sudah bermimpi dan percaya bahwa mimpi itu akan jadi nyata, ada banyak hal di luar ekspektasi yang datang. Cause I feel that now. Yeay. Keren, 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 keren. Oke, itu mungkin kayak apa ya, pesan untuk pemuda-pemudi Indonesia, Dreamers yang nonton dari Eka Mania. Nanti silakan Eka dengan welcome, kamu bisa Yes. tanya-tanya di Instagram, TikTok. Mungkin nanti aku bakal tanya TikToknya juga Eka. Dan Eka juga bilang tadi dia suka sama teman-teman yang suka belajar. Jadi don't hesitate to call Yep, Eka atau DM-DM gitu. yep, Dan yep. ya akhirnya kita di penghujung sesi. Thank you so much Eka sudah berbagi bersama aku. Thank you. Thank you so much for coming, udah berbagi dan have Yep. a nice weekend. Alright, thank you. Thank you. Bye bye.